Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfaribi NIM 4325032 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang hadis. Sebelum kita masuk ke materi, aku harap kalian bisa nyimak video ini dengan santai tapi tetap fokus, supaya apa yang aku sampaikan nanti bisa dipahami dengan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi yang pertama ialah apa itu hadis? Nah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat-sifat beliau. Hadis juga menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi hadis. Fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai penjelas dan pedoman setelah Al-Quran secara rinci. Yang pertama, merinci hukum yang global. Contohnya seperti Al-Quran mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, tetapi cara, syarat, dan rukunnya dijelaskan dalam hadis. Nah, yang kedua yaitu sebagai sumber hukum Islam kedua. Nah, sumber hukum Islam yang pertama ialah Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan hukum Islam kedua ialah hadis. Nah, yang ketiga menjelaskan atau bayan dari isi Al-Quran, seperti zakat yang diwajibkan kepada umat muslim lalu dirincikan oleh hadis, seperti zakat mal, zakat fitrah, apa syarat dan kapan waktunya. Selanjutnya ada struktur hadis. Yang pertama ada sanad hadis, yang kedua matan hadis. Sanad itu apa? Nah, sanad ialah yang menyandarkan suatu hadis atau disebut dengan perawi secara berurutan, mulai dari perawat paling akhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi sanad ialah untuk melihat keabsahan suatu hadis, apakah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif. Ini aku memberikan contoh sanad yang benar dan sanad yang palsu. Aku ambil sanadnya yang terputus untuk yang salahnya. Contoh sanad yang sahih yaitu an Yahya ibnu Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mengapa sahih? Karena Yahya bin Sa'id pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dipastikan sanadnya sahih, dan Abu Hurairah pun adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, dan pasti mereka bertemu dan mendengar atau melihat perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Toh sanad yang salah. Nah, ini aku tampilkan sanad yang terputus. Bunyinya an Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana letak terputusnya? Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Pasti di antara Zuhri dan Abu Hurairah ada sanad yang hilang atau dihilangkan atau terputus. Nah, bagaimana cara mengetahui Zuhri dan Abu Hurairah tidak bertemu? Nah, kita harus memperdalam satu-satu. Abu Hurairah tinggal di mana? Atau seperti tahun lahirnya Abu Hurairah, meninggalnya Abu Hurairah, dan Zuhri pun tahun lahirnya berapa dan tinggal di mana, untuk melihat dia bertemu dengan Abu Hurairah atau tidak, apakah sezaman atau tidak. Selanjutnya ada matan hadis. Matan hadis adalah isi atau teks hadis, yaitu perkataan, perbuatan yang diriwayatkan Rasulullah SAW atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang letaknya setelah sanad. Contohnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Di zaman modern ini terjadi banyaknya pemalsuan hadis. Aku akan kasih ciri-ciri hadis palsu yang paling umum terjadi. Nah, yang pertama, tidak sesuainya isi atau mantannya dengan Al-Quran. Isi hadis tersebut bisa jadi bertentangan dengan isi Al-Quran atau lebih melenceng dari Al-Quran. Nah, yang kedua, sanad hadis itu terputus, baik itu di masa tabi'in maupun sahabat dan lain-lain.
seperti yang sudah aku contohkan tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian karena saya masih belajar dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari salah satu matkul saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.